Xiao Yan tersenyum saat mendengar ini. Dia menjentikkan jarinya dan gumpalan api hijau giok keluar dari jendela sebelum menghilang. Suara deras tiba-tiba terdengar dari luar jendela sama seperti semua orang merasa tidak yakin tentang tindakannya. Segera, 3 sosok bergegas masuk. 3 aura kuat yang bisa berdiri bahu-membahu dengan elit Do Huang menyebabkan ekspresi mereka segera berubah sedikit. Saya secara alami juga memiliki elit Do Huang. Xiao Yan tersenyum samar dan menunjuk ke Yin Gutua dan 2 lainnya yang telah muncul. Namun, suaranya baru saja terdengar ketika ruang di sekitarnya tiba-tiba beriak. Segera, sosok tua yang agak ilusi secara bertahap muncul di depan tatapan tertegun semua orang. Tentu saja, kami juga memiliki elit Douzong. Tawa lama perlahan terdengar saat sosok ilusi itu muncul. Aura agung yang menyebabkan mereka yang duduk mengubah ekspresi mereka secara drastis segera muncul seperti semburan air banjir yang deras. Sinar matahari melewati jendela dan mendarat di lelaki tua yang agak ilusi itu. Namun, itu tidak membentuk sosok kecil di tanah. Situasi ini tampak agak aneh. Sosok manusia yang tiba-tiba muncul dan letusan aura agung yang tidak sedikit lebih rendah dari elit Douzong menyebabkan semua orang turun ke keadaan waspada. Banyak tatapan mengandung beberapa kejutan saat mereka menodai yang pertama. Gelombang besar membalik di dalam hati mereka. Xiao Yan juga mengungkapkan wajah tertegun di depan keheningan total. Sesaat kemudian, dia akhirnya diam-diam mengusap kepalanya dan tertawa pahit saat dia berkata, "Guru, mengapa kamu keluar?" "Guru?" Cara Xiao Yan berbicara dengan pria tua misterius ini segera menyebabkan hati semua orang melompat dengan keras. Mata yang mereka gunakan untuk melihat yang terakhir menjadi lebih tidak biasa. Mereka telah dengan jelas menyaksikan peningkatan Xiao Yan selama bertahun-tahun ini. Sebagian dari ini mungkin karena dia memiliki bakat pelatihan yang sangat baik. Namun, jika seseorang berpikir dengan hati-hati, kemungkinan bantuan lelaki tua misterius ini juga penting. Haha, tidak apa-apa. Orang lain akan mempelajarinya cepat atau lambat. Yao Lao tertawa. Ini adalah pertama kalinya dia muncul di depan orang lain kecuali Xiao Yan dan Medusa. Namun, tindakan ini tidak acak. Dia tahu bahwa, itu dia mungkin akan kesulitan menyembunyikan dirinya dalam pertempuran yang menentukan antara Xiao Yan dan Sekte Mistik Laut. Karena itu masalahnya, apa perbedaan antara muncul cepat atau lambat? Selain itu, dengan memilih untuk tampil selama waktu seperti itu, dia pasti akan menjadi chip tawar-menawar berat yang akan menyebabkan Jia Xingtian yang ragu-ragu dan yang lainnya dengan cepat memutuskan sikap mereka. Semua orang menjadi lebih yakin tentang hubungan antara keduanya saat mereka mendengar percakapan antara Xiao Yan dan Yao Lao. Mereka tanpa sadar menelan seteguk air liur sebelum saling memandang. Mereka semua merasa agak terkejut. Tidak terduga bahwa, itu orang ini, sebenarnya masih memiliki kartu truf seperti itu. Tidak heran dia berani menantang Sekte Mistik Laut. Dibandingkan dengan Jia Xingtian dan yang lainnya, kelompok Hai Bodong dan Yin Gutua bahkan lebih terkejut. Ini karena mereka jelas menyadari bahwa di samping pria tua misterius ini, masih ada seorang ahli yang sangat kuat yang bisa bersaing dengan seorang elit Douzong di sisi Xiao Yan, Medusa. Jika seseorang mengatakannya seperti ini, apakah itu tidak berarti bahwa ada 2 ahli yang sangat kuat di samping Xiao Yan yang bisa berdiri bahu-membahu dengan seorang elit Douzong? Ketika mereka memikirkan hal ini, Yin Gutua, Su Mei, dan Tai Wu saling menatap mata satu sama lain. Mata mereka mengandung rasa takut saat mereka bersuka cita di dalam hati mereka bahwa mereka tidak terlibat konflik langsung dengan Xiao Yan di kawasan Black Corner. Kalau tidak, kemungkinan bahkan mereka akan mengikuti nasib Fen Lao. Dari sudut aula, Nalan Jie dan Nalan Su juga berangsur-angsur pulih dari keterkejutan penampilan Yao Lao. Mereka saling memandang dan menghirup udara dingin secara bersamaan. Mulut mereka dipenuhi dengan kepahitan. Semakin besar kekuatan yang ditampilkan Xiao Yan, semakin besar penyesalan di hati mereka akan berkembang. Awalnya, dia akan menjadi menantu klan Nalan mereka. Jika semuanya berjalan lancar, kekuatan dan pengaruh klan Nalan akan sangat meningkat karena dia. Namun, Yao Lao menyerap semua ekspresi di wajah semua orang di dalam aula. Dia melambaikan tangannya dan duduk di kursi di samping Xiao Yan sebelum dia tersenyum dan berkata, "Kamu bisa terus mendiskusikan apa yang ingin kamu diskusikan. Tidak perlu khawatir tentang aku yang lama." Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, semua orang di aula besar, termasuk Jia Xingtian, buru-buru menangkupkan kedua tangannya.
Adou Zong dan Dou Huang adalah dua ahli dari tingkat yang sama sekali berbeda. Seorang ahli tingkat ini dapat ditempatkan di tingkat atas pagoda emas bahkan ketika ditempatkan di seluruh benua Douki. Namun, semuanya hanya bisa dianggap sebagai tingkat menengah ke atas. Haha, bolehkah aku tahu bagaimana menyapa senior ini? Sepertinya aku belum pernah bertemu senior ini di Kekaisaran Magia. Jia Xingtian menangkupkan tangannya ke Yao Lao dan berbicara dengan senyum hormat. Orang tua, saya bukanlah seseorang dari Kekaisaran Magia. Hei, saya khawatir kalian semua belum lahir ketika aku menjelajahi benua. Yao Lao tertawa. Tatapannya segera berbalik dan menyapu ke arah Fama di aula. Pada saat ini, yang terakhir telah turun ke dalam pemikiran yang mendalam ketika Yao Lao muncul. Dia sepertinya mencoba mengingat sesuatu. Kamu adalah alkemis kecil dari masa lalu, kan? Aku masih ingat auramu. Setelah tidak bertemu denganmu selama bertahun-tahun, kamu tampaknya telah memperoleh beberapa kemampuan. Tawa lembut yang dipancarkan dari mulut Yao Lao menyebabkan semua orang di aula menjadi menegang. Tubuh Fama, bagaimanapun, tiba-tiba bergetar. Dia dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia mengangkat kepalanya dan tanpa sadar berteriak, "Kamu! Kamu adalah orang tua dari saat itu?" Yao Lao tertawa dan mengangguk sembarangan. Dia melihat ekspresi bingung Xiao Yan dan berkata, saya bertemu dengannya saat itu ketika saya menjelajahi benua. Namun, pada saat itu, dia hanya sedikit lebih tua darimu. Saat itu, orang tua, saya melihat bahwa dia memiliki bakat dan membantunya sedikit meningkatkan minat saya. Xiao Yan tiba-tiba mengerti. Wajah Jia Xingtian dan yang lainnya yang mendengar kata-kata Yao Lao sedikit berkedut. Mereka segera menyeka keringat dingin dari wajah mereka. Orang ini, kemungkinan dianggap sebagai iblis tua asli, bukan? Sementara semua orang menyeka keringat dingin, Fama memasang wajah bersemangat saat dia buru-buru turun dari tempat duduknya dan berlutut ke arah Yao Lao dari kejauhan. Yao Lao melambaikan lengan bajunya tepat sebelum kedua lutut Fama hendak menyentuh tanah. Sebuah kekuatan lembut mengangkat Fama. Yao Lao berkata, tidak perlu memberiku salam hormat seperti itu. Saya hanya sedikit tertarik saat itu. Anda dapat memiliki pencapaian Anda saat ini karena kerja keras dan bakat Anda sendiri. Aku tidak akan pernah melupakan kebahagiaanmu yang mencerahkanku bahkan dalam kematianku. FA hanya bisa berdiri karena dia tidak bisa berlutut dan membungkuk. Dia memberi Yao Lao busur yang akan digunakan oleh anggota generasi muda saat dia menjawab dengan hormat. Kimi Er di sampingnya juga menyeka keringat dingin di dahinya saat melihat Fama benar-benar menyapa Yao Lao dengan cara yang begitu megah. Saat ini, Fama adalah seorang alkemis tingkat 5 asli. Namun prestasi semacam ini hanya karena lelaki tua di depan secara acak mencerahkannya sedikit. Sulit membayangkan latar belakang menakutkan seperti apa yang dimiliki lelaki tua ini. Yao Lao hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya saat melihat semua orang begitu ketakutan sehingga wajah mereka berulang kali mengeluarkan keringat dingin. Dia melambaikan tangannya kepada semua orang dan segera berkata, baiklah, baiklah. Anda semua harus mendiskusikan hal-hal penting. Jika tidak, murid saya ini akan menyalahkan saya yang lama karena keluar untuk mengganggu diskusinya, itu benar. Apa yang dikatakan Xiao Yan sebelumnya benar. Ada beberapa hal yang harus diselesaikan sebelum pertempuran yang menentukan dengan sekte mistik laut. Oleh karena itu, yang terbaik adalah semua orang memikirkan semuanya dengan benar. Anda semua harus memilih dengan hati-hati agar sikap Anda ini demi kepentingan terbaik Anda. Ada ancaman samar menjelang akhir kata-katanya. Tidak ada satu orang pun yang duduk di tempat yang ekspresinya tidak berubah karena kata-kata ini dari seorang elit Dou Zong. Yao Lao tersenyum setelah kata-katanya terdengar. Tubuhnya segera bergetar, dan tubuh ilusinya berangsur-angsur menjadi pingsan. Setelah itu, anehnya dia menghilang. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya setelah melihat Yao Lao menghilang. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang sebelum tertawa, haha, maafkan aku. Guru selalu terus terang. Semua orang buru-buru tertawa terbahak-bahak setelah mendengar ini. Jika mereka merasa bahwa Xiao Yan saat ini layak untuk mereka perlakukan dengan serius, Xiao Yan sekarang memiliki kualifikasi untuk mereka hormati. Seorang guru yang memiliki kekuatan Dou Zong. Dengan latar belakang seperti ini, mengapa dia harus takut pada Kekaisaran Magia? Begitu? Semuanya, sudahkah Anda membuat keputusan? Jari-jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja sebelum mengangkat matanya dan tiba-tiba bertanya. Aula besar sekali lagi menjadi sunyi.
Sesaat kemudian, Fama tiba-tiba mengatupkan giginya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Orang tua itu telah membantu saya untuk mencerahkan saya di masa lalu. Asosiasi Alkemis saya akan bertaruh kali ini dan melakukan yang terbaik untuk membantu Anda bertarung dengan sekte Mystic Cloud." Kata-kata Fama membuat semua orang terkejut. Asosiasi Alkemis memiliki reputasi besar di dalam kekaisaran. Kekuatan Xiao Yan pasti akan melambung dengan bantuan mereka. Karena kepala asosiasi seberani ini, klan Muh kami juga akan menemanimu. Bagaimanapun, sekte Mystic Cloud telah lama tidak menyukai klan Muh kami. Mereka mungkin tidak bertindak sekarang tetapi nasib masa depan kita kemungkinan tidak akan baik. Muh Chen membanting meja di depannya, mengatupkan giginya, dan berbicara dengan keras tidak lama setelah suara Fama terdengar. Sudah ada 3 dari 5 faksi besar yang telah menunjukkan sikap mereka. Yang tersisa hanyalah keluarga kekaisaran dan klan Nalan. Yao Ye merajut alisnya dengan erat. Tatapannya dipertukarkan dengan Jia Xingtian sebelum dia segera berbicara dengan suara yang jelas, "Tuan Xiao Yan, bukan tidak mungkin keluarga kekaisaran kami membantu Anda. Namun, izinkan Yao Ye untuk mengajukan pertanyaan di sini." "Putri Yao Ye, jangan ragu untuk berbicara. Sekte Mystic Cloud memang harimau ganas besar dari kekaisaran Jiama kita. Namun, faksi Tuan Xiao Yan tidak lagi lemah sekarang. Bahkan cukup untuk berdiri bahu-membahu dengan sekte Mystic Cloud." Yao Ye ingin menanyakan ini. Jika sekte Mystic Cloud benar-benar dihilangkan di masa depan, maukah Anda? Apakah Anda akan menjadi harimau ganas lainnya di dalam kekaisaran Jiama jika ini masalahnya? Bukankah keluarga kekaisaran kita akan berada dalam situasi yang sama sebelum dan sesudah ini? Wajah cantik Yao Ye menegang. Tatapannya menatap Xiao Yan tapi tanpa sedikit pun rasa takut. Kata-kata Yao Ye ini tidak diragukan lagi sangat ditargetkan. Oleh karena itu, suasana di dalam aula segera menjadi cemas begitu suaranya terdengar. Beberapa orang bahkan diam-diam mengeluarkan keringat dingin saat mereka diam-diam bertanya bagaimana gadis ini bisa begitu berani. Jari Xiao Yan dengan lembut mengetuk meja. Dia melirik Yao Ye yang menatapnya dengan saksama. Meskipun Jia Xingtian di sisinya tidak bergerak, Xiao Yan masih bisa merasakan tubuhnya yang tiba-tiba mengencang. Akan selalu ada kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah di mana saja. Faksiku mungkin bisa menjadi harimau ganas di dalam kekaisaran Jiama di masa depan. Namun, saya dapat menjamin ini di depan semua orang di sini. Selama keluarga kekaisaran tidak mencoba melakukan apapun, saya pasti tidak akan melakukan sesuatu yang mirip dengan upaya sekte Mystic Cloud untuk merebut otoritas di kekaisaran. Xiao Yan merenung lama sebelum suaranya yang samar akhirnya terdengar. Putri Yao Ye sepertinya agak tidak puas dengan jawaban Xiao Yan. Namun, saat dia hendak membuka mulutnya lagi, ekspresi Xiao Yan tenggelam saat dia berkata, "Putri Yao Ye, Anda juga harus tahu bahwa jika saya tidak bertindak kali ini, keluarga kekaisaran Anda akan benar-benar dihancurkan oleh sekte Mystic Cloud dalam beberapa bulan hingga 1 tahun. Oleh karena itu, saya harap Anda akan menyelesaikan masalah ini ketika semuanya terlihat baik. Jangan berpikir bahwa Xiao Yan ada di sini untuk memohon padamu untuk bekerja sama denganku." Hati Yao Ye kaget saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Hanya pada saat inilah dia ingat bahwa kerja sama ini sebenarnya karena Xiao Yan ingin menyelesaikan semua bahaya yang tersembunyi. Partisipasi mereka dalam pertempuran atau sebaliknya tampaknya tidak menjadi faktor penentu. Di bawah nada mengancam Xiao Yan ini, Yao Ye akhirnya tak berdaya mundur dalam kekalahan. Jia Xingtian di sampingnya juga tersenyum dan berkata, "Yao Ye masih muda dan wajar jika dia tidak mempertimbangkan semua aspek ketika dia melakukan sesuatu. Saya harap Tuan Xiao Yan tidak akan menyalahkannya." "Haha, karena semua orang setuju, keluarga kekaisaran kita secara alami tidak akan dikecualikan. Keluarga kekaisaran saya pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu menghancurkan sekte Mystic Cloud kali ini." Melihat bahwa keluarga kekaisaran juga telah menyatakan sikap mereka, Nalan Jie dan Nalan Su hanya bisa membuka mulut mereka untuk menunjukkan bahwa mereka juga akan bertarung melawan sekte Mystic Cloud. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat melihat rubah tua ini akhirnya setuju. Dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, saya berharap kita akan berhasil dalam kerja sama kita. Selain itu, saya ingin membuat permintaan kepada semua orang. Tolong jangan membocorkan masalah guruku." Semua orang buru-buru mengangguk ketika mereka mendengar ini. Hai Bodong juga tersenyum ketika melihat semuanya telah diatur dengan tepat. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresinya tiba-tiba berubah.
Tangannya memberi isyarat ke arah jendela dan seekor burung pembawa pesan terbang masuk dan akhirnya mendarat di tangannya. Ini informasi yang dikirim Yafei. Hai Bodong mengeluarkan secari kertas dari burung kurir dan tersenyum ke arah Xiao Yan sebelum segera membukanya. Ekspresinya segera berubah ketika dia melakukannya. Apa itu? Xiao Yan mengerutkan kening dan bertanya saat melihat perubahan ini. Hai Bodong menjilat bibirnya. Tatapannya menatap Xiao Yan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Orang tua Yunshan itu ingin mengadakan pernikahan di sekte Mystic Cloud. Pernikahan? Siapa? Mata Xiao Yan sedikit menyipit. Gu He dan Yun Yun. Ekspresi Xiao Yan langsung dan tak terkendali menjadi gelap saat mendengar kedua nama ini dimuntahkan oleh Hai Bodong. Matanya berputar-putar dan ada beberapa kemarahan yang samar-samar merembes keluar dari mereka. Yunshan ingin membantu Gu He dan Yun Yun mengadakan pernikahan? Semua orang di aula juga tercengang ketika mereka mendengar kata-kata Hai Bodong. Mereka saling memandang dengan cara terdiam. Orang tua ini, apa yang ingin dia lakukan dengan melakukan hal seperti itu sekarang? Mu Chen merajut alisnya dan bertanya dengan suara yang dalam. Apalagi? Dia secara alami berencana untuk merekrut Gu He saat ini. Gu He menjadi agak terasing di sekte Mystic Cloud setelah Yun Yun dikurung selama beberapa tahun ini. Dia kadang-kadang menggunakan alasan mencari bahan obat untuk pergi. Selain itu, dia akan tetap pergi untuk waktu yang lama. Jia Xingtian mengerutkan bibirnya dan tertawa dingin. Seorang alkemis tingkat 6 adalah seseorang yang harus diperlakukan Yunshan dengan hormat bahkan dengan kekuatannya, namun, benar-benar tidak terduga bahwa dia benar-benar bersedia menggunakan Yun Yun untuk menjebak Gu He. Gu He selalu tertarik pada Yun Yun. Namun, di masa lalu, yang terakhir adalah pemimpin sekte dan sifatnya angkuh. Selain itu, ada juga terlalu banyak hal yang perlu dia pertimbangkan. Oleh karena itu, Gu He hanya bisa memperlakukannya dengan hormat dalam kapasitasnya sebagai elder dan tidak melewati batas bahkan sedikit. Orang yang bermata tajam bisa melihat bahwa itu hanya sepihak di pihak Gu He. Hai Bodong menyuarakan pikirannya. Dia melirik wajah suram Xiao Yan, menyadari beberapa masalah antara Xiao Yan dan Yun Yun. Oleh karena itu, pernikahan ini mungkin sepenuhnya dikendalikan oleh Yunshan. Niatnya adalah untuk benar-benar menarik Gu He, Grandmaster Alkemis ini ke sisi Mystic Cloud Sect. Melihat situasi sesuai dengan perasaan Gu He terhadap Yun Yun, dia mungkin benar-benar menjadi taring sekte Mystic Cloud jika pernikahan ini selesai dengan sukses. Jia Xingtian mengerutkan kening dengan saksama dan berbicara dengan suara yang dalam. Mereka telah melakukan cukup banyak kontak dengan Gu He dan secara alami memahaminya dengan cukup baik. Namun, Yun Yun tidak pernah memiliki perasaan khusus untuk Gu He. Dia juga orang yang angkuh. Kecuali Yunshan menggunakan beberapa taktik khusus, kemungkinan Yun Yun tidak akan tunduk untuk menikahi orang yang tidak dia sukai. Mata Nalanjia menatap ekspresi Xiao Yan sebelum berbicara. Xiao Yan akhirnya melambaikan tangannya setelah mendengar diskusi acak dari semua orang. Kesuraman di wajahnya telah ditekan sampai sebagian besar tersebar. Matanya melirik semua orang sebelum dia perlahan berbicara. Gu He memiliki reputasi yang sangat hebat di dalam Kekaisaran Jiama. Kemungkinan akan sangat merepotkan jika sekte Mystic Cloud mendapat bantuannya. Oleh karena itu, kita secara alami perlu mencoba yang terbaik untuk memutuskan pernikahan ini. Hai tua, kapan Yunshan mengadakan pernikahan? 2 hari dari sekarang. Xiao Yan menyipitkan matanya. Kabut gelap melintas di matanya saat dia berbicara dengan samar. Kalau begitu, saya ingin semua orang mempersiapkan segalanya selama 2 hari ini. 2 hari kemudian akan menjadi hari di mana kita akan memiliki pertempuran yang menentukan dengan sekte Mystic Cloud. Begitu cepat? Semua orang kaget saat mendengar ini. Begitu Gu He benar-benar berdiri di sisi sekte Mystic Cloud dan mengumpulkan beberapa orang kuat, kemungkinan akan lebih sulit untuk mengalahkan sekte Mystic Cloud. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan menjawab. Beberapa orang merenung sejenak saat mereka mendengar Xiao Yan dan hanya bisa menganggukkan kepala. Jika mereka memberi Gu He waktu yang cukup, kemungkinan dia benar-benar mengumpulkan cukup banyak ahli dari semua tempat. Tuan Xiao Yan, selama Anda bisa mengalahkan para ahli di dalam sekte Mystic Cloud, Anda bisa meninggalkan murid yang tersisa untuk ditangani oleh tentara keluarga kekaisaran kami.
Saya juga akan diam-diam mengeluarkan perintah kepada beberapa komandan dan jenderal yang mengendalikan pasukan besar selama 2 hari ini dan membuat mereka diam-diam menyingkirkan mata-mata dan kekuatan mistik Cloud Sekte di dalam kota. Yao Ye merenung sejenak sebelum dia tersenyum dan berkata pada Xiao Yan, selama Tuan Xiao Yan bisa membunuh Yun Shan, anggota yang tersisa dari Sekte Mistik Cloud pasti akan sepenuhnya tersingkir dari Kekaisaran Jiama. Meskipun keluarga kekaisaran tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Mistik Cloud dalam hal ahli tingkat tinggi, mereka, yang memiliki mesin kekaisaran, akan dengan mudah dapat menghilangkan Sekte Mistik Cloud, yang telah kehilangan pemimpinnya, dari kekaisaran. Kalau begitu, kita akan mengandalkan Putri Yao Ye saat itu. Xiao Yan hanya tersenyum setelah mendengar ini. Sekte Mistik Cloud berakar kuat di dalam Kekaisaran Jiama. Hanya keluarga kekaisaran yang mengendalikan seluruh kekaisaran yang memiliki sumber daya besar untuk sepenuhnya melenyapkan mereka. Poin ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak punya pilihan selain mengakuinya. Jika keluarga kekaisaran bertanggung jawab atas hal seperti itu, efektivitas mereka pasti akan berkali-kali lebih besar darinya. Namun, jika Guhi benar-benar berdiri di sisi mistik Cloud Sekte. Tatapan Hai Bodong menatap Xiao Yan, ragu sejenak sebelum berbicara. Saya telah mengatakan bahwa perseteruan darah antara Sekte Mistik Cloud dan saya hanya dapat diselesaikan jika salah satu dari kita mati. Tidak ada metode lain selain ini. Oleh karena itu, tidak ada yang bisa menghalangi saya untuk menghancurkan Sekte Mistik Cloud. Guhi juga tidak terkecuali. Xiao Yan tersenyum tipis. Beberapa niat membunuh yang gelap dan dingin melintas di matanya yang hitam gelap. Jika dia benar-benar ingin membantu Sekte Mistik Cloud, kita hanya akan menyerang dan membunuhnya bersama. Tentu saja, ini adalah metode yang hanya digunakan sebagai upaya terakhir. Dia adalah orang yang sangat bangga. Saya akan menggunakan metode lain untuk mematahkan semangatnya dan membuatnya mundur pada saat itu. Kami akan melakukan apa yang Anda katakan karena Anda sudah mengambil keputusan. Klan primer akan melakukan yang terbaik untuk membantumu 2 hari kemudian. Hai Bodong menepuk lengan Xiao Yan dan berbicara dengan suara yang dalam. Asosiasi Alkemis juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Fama tersenyum dan berbicara dengan Xiao Yan. Kali ini, aku yang lama akan mempertaruhkan segalanya untukmu. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat melihat deklarasi kedua orang ini. Tatapannya segera menyapu ke arah Jia Xingtian dan dia secara acak berbicara sambil tersenyum. Saya telah mendengar bahwa keluarga kekaisaran memiliki binatang penjaga yang sangat kuat. Masalah ini sangat penting dan aku takut Jia Lan harus mengeluarkannya. Jia Lao kaget saat mendengar ini. Dia bertukar tatapan dengan Yao Ye sebelum tertawa pahit saat dia berkata, keluarga kekaisaran memang memiliki peringkat 6 Guardian Magical Beast dengan kekuatan yang sebanding dengan bintang 7 atau 8 Dou Huang. Namun, kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk berpartisipasi dalam pertempuran. Mengapa? Xiao Yan mengerutkan kening. Binatang ajaib yang sebanding dengan bintang Dou Huang 8 memiliki kekuatan bertarung yang sangat hebat. Di antara mereka yang hadir, kemungkinan hanya Jia Xingtian dan Hai Bodong setelah dia memulihkan kekuatan puncaknya yang bisa bersaing dengannya. Tuan Xiao Yan, ini bukan karena keluarga kekaisaran kita menahan diri. Sebaliknya, itu karena binatang bersisik laut terpencil berjuang untuk keluarga kekaisaran kita selama bertahun-tahun, mengakibatkan tubuhnya dipenuhi dengan luka tersembunyi. Luka-lukanya meletus beberapa waktu sebelumnya dan kondisinya sangat apatis. Kekuatannya bahkan tidak setengah dari puncaknya. Kemungkinan itu tidak akan berdampak banyak. Yao Ye menekan bibirnya dan dengan lembut berbicara saat melihat kerutan Xiao Yan. Cedera? Xiao Yan mengangkat alisnya. Namun, dia berbicara sambil tersenyum, mungkin saya bisa membantu. Lagi pula, semua orang tidak boleh lupa bahwa aku juga seorang alkemis. Yao Ye dan Jia Xingtian terus tersenyum pahit setelah mendengar kata-katanya. Mereka berkata, kita tahu bahwa Tuan Xiao Yan juga seorang alkemis. Namun, kami bahkan mengundang ketua asosiasi Fama untuk melihat kembali saat itu. Namun, dia mengatakan bahwa untuk benar-benar menyembuhkan binatang bersisik laut terpencil, kita akan membutuhkan semacam pil obat yang disebut, pil cetakan tulang campuran. Pil cetakan tulang campuran? Xiao Yan bergumam di mulutnya. Pil obat semacam ini memiliki efek yang sangat nyata pada luka binatang ajaib. Namun, ini adalah tingkat yang relatif tinggi. Ini telah mencapai pil obat tingkat 6 penuh.
Bahkan seseorang dengan kemampuanku akan mengalami kesulitan untuk berhasil menyempurnakan pil obat tingkat ini. Oleh karena itu, Fama di sampingnya tanpa daya membuka mulutnya untuk berbicara, kemungkinan satu-satunya di Kekaisaran Jiama ini yang dapat memurnikan pil obat semacam ini adalah Guhi. Namun, keluarga Kekaisaran saat ini memiliki hubungan yang kaku dengan sekte mistik laut. Jelas tidak mungkin memintanya untuk membantu memperbaikinya. Jia Xingtian menghela nafas. Jika bukan karena penurunan besar dalam kekuatan Serensi Skalibist, dia juga tidak perlu takut pada sekte mistik laut. Serahkan masalah pil obat padaku, karena kita semua berada di perahu yang sama, saya secara alami tidak akan egois. Xiao Yan merenung sejenak sebelum tiba-tiba menjawab. Semua orang kaget saat mendengar ini. Banyak tatapan tertegun menyapu ke arah Xiao Yan. Memintanya untuk memperbaiki pil obat tingkat 6? Jika ini masalahnya, bukankah itu berarti keterampilan penyempurnaan obat orang ini benar-benar telah menembus ke tingkat ke-6 dalam waktu 3 tahun? Dibandingkan dengan penampilan tertegun semua orang, ekspresi Fama dan Kimier sangat menarik. Menjadi alkemis, mereka sangat jelas betapa sulitnya meningkatkan tingkat alkimia seseorang. Namun, orang di depan mereka ini telah melompat dari alkemis tingkat 3 ke alkemis tingkat 6 dalam waktu 3 tahun yang singkat. Kecepatan semacam ini hanya bisa digambarkan sebagai menakutkan. Tidak heran dia bisa mendapatkan bantuan dari orang tua itu. Bakat ini benar-benar sesuatu yang tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Meskipun pil cetakan tulang campuran adalah pil obat tingkat 6, tidak terlalu sulit untuk disempurnakan. Dengan keterampilan penyulingan obat saya saat ini, saya seharusnya memiliki peluang sukses yang cukup tinggi. Xiao Yan mengabaikan semua tatapan tertegun dari sekelilingnya dan berkata sambil tersenyum, Jia Lao dapat mengirim seseorang untuk membawa ramuan obat nanti. Saya secara alami akan menyerahkan pil obat besok. Jia Xingtian dan Yao Ye bertukar pandang setelah melihat wajah Xiao Yan yang tampaknya tidak bercanda. Mereka mengalami kesulitan menyembunyikan kegembiraan di antara alis mereka saat mereka buru-buru menanggapi dengan sopan. Selama mereka mampu membiarkan Serensi Skalibist memulihkan kekuatannya, kekuatan keluarga Kekaisaran secara alami akan melambung sekali lagi. Jika ini masalahnya, itu akan menyebabkan mereka menjadi jauh lebih tenang. Saya akan segera mengirim seseorang untuk mengirim ramuan obat ke Tuan Xiao Yan setelah ini. Kami tidak peduli dengan tingkat keberhasilan selama Tuan mampu memperbaikinya. Keluarga Kekaisaran baik-baik saja tidak peduli berapa banyak bahan obat yang digunakan. Yao Ye tertawa gembira. Nada suaranya tampak sangat boros. Meskipun bahan obat yang digunakan untuk memperbaiki pil cetakan tulang campuran bukanlah barang biasa, itu tentu saja bukan masalah bagi toko-toko kaya keluarga Kekaisaran. Xiao Yan tersenyum sambil melihat kedua orang yang gembira itu. Dia berkata, kalian berdua tidak perlu berterima kasih padaku. Anda akan mengambil risiko yang cukup besar dalam pertempuran yang menentukan ini dengan sekte mistik laut. Secara alami, semakin kuat individu semakin baik. Jika Serensi Skalibist itu mampu memulihkan kekuatannya, itu akan sangat membantu kami. Yao Ye dan Jia Xingtian buru-buru mengangguk saat mendengar ini. Orang tua itu tersenyum sampai dia tidak bisa menutup mulutnya. Mereka tidak kalah dalam kerja sama ini. Xiao Yan menghela nafas lega hanya setelah melihat bahwa itu sebagian besar hal telah diselesaikan. Dia melemparkan pandangannya keluar jendela dan melihat jauh. Suaranya yang samar bergema di samping telinga semua orang. Saya ingin meminta semua orang untuk mengumpulkan semua kekuatan bertarung yang mereka bisa selama 2 hari ini. 2 hari kemudian, pasukan gabungan besar kita ini akan bertarung sampai mati dengan sekte mistik laut.